Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang dan malam teman-teman semua. Kali ini gue bakal menjelasin tutorial cara membuat filter top talang air dari generasi. Untuk pembuatan top filter generasi kedua kali ini, gue menggunakan skat dari dop atau tutup talang air. Karena menurut gue hasilnya lebih kuat, lebih presisi, dan tahan lama. Untuk top filter talang air generasi kedua ini, gue jual di Tokopedia dan Shopee dengan garansi ya. Bagi teman-teman yang berminat, silakan lihat link di deskripsi channel YouTube ini, langsung check out PO kurang lebih selama 5 hari kerja. Oke, langsung aja kita ke tutorial cara pembuatan filter talang air generasi kedua. Di sini gue menggunakan lem PVC Isar Plus ya, dari Fox. Jadi yang pertama itu langsung aja kita potong, sesuaikan ukuran keinginan teman-teman ya. Di sini kebetulan gue pakai panjang talang air ukuran 100 cm karena buyer dari Lamongan, Jawa Timur, Om Ali itu dia pesen 2 filter talang air dengan ukuran 100 cm. Untuk video pemotongannya nggak gue tampilin karena udah ada di video sebelumnya ya. Ini langsung kita tutup aja sisi kiri dan kanan ujungnya itu dengan menggunakan lem PVC Isar Plus atau Fox. Ini harus ditetesin ke dalam ya, biar lemnya itu lebih terjamin kekuatannya. Nah, ini udah di sedalam. Ini yang sisi keduanya kita lem lagi gitu kan, kiri kanan kita lem biar kuat gitu. Ini atau filter mekanis dan biologisnya kita kuatkan dan rekatkan ya. Jika ada lemnya yang luber bisa dirapikan dengan menggunakan tangan. Setelah sudah direkatkan, kita bisa tunggu selama kurang lebih untuk hasil pengereman yang maksimal keringnya itu selama 2 jam. Itu baru bisa ke tahapan selanjutnya. Lanjut, untuk pembuatan skat berikutnya kita menggunakan tutup atau dop talang air yang kita buang pinggirannya ya. Sekitar pinggirannya ini kita buang menggunakan gerinda. Kita sisakan bagian dalamnya saja. Oke, kita lanjut gerinda saja. Nah, setelah kita buang pinggiran tutup dop talang air ini, kita lanjut coak bagian pinggirannya ya, biar bisa masuk pas di talang air. Untuk pembuatan skat atas, kita menggunakan 5 skat. Untuk yang pertama, tidak perlu dipotong, kita tempelkan secara utuh, karena ini untuk menghubungkan kolom ke-1 dengan kolom kedua. Antara kolom masuknya air dari pompa ke dalam chamber pertama itu bioring. Nah, untuk yang kedua kita buang bagian bawah sebanyak 2 cm. Nanti kita potong ini yang saya tandakan ini sebanyak 2 cm, kita potong menggunakan gerinda agar cepat. Untuk yang ketiga kita potong 2 cm. Terus ini yang kelima, yang keempatnya di bawah, yang ke semuanya dipotong 2 cm ya, untuk masuk air dari kolong. Oke, jadi kita buat sebanyak 5 skat. Lanjut, untuk pembuatan skat talang air bagian atas ini
saya memotong bagian bawahnya setinggi 2 cm. Jumlah sekat atas talang air ini tergantung panjang dari talang air ini sendiri. Kebetulan saya sedang membuat ukuran 100 cm. Saya membuat sekat atas sebanyak 4 piece. Untuk pembuatan sekat bagian bawah, saya memotong sekat bagian bawah ini, bagian atasnya saya potong setinggi 2,5 cm. Saya membuat sekat bawah ini sebanyak 3 piece atau 3 sekat. Untuk pembuatan chamber pertama ini, saya memberi jarak sepanjang 15 cm. Chamber pertama ini adalah tempatnya selang masuk dari pompa akuarium ke chamber kedua. Nanti di chamber pertama ini tidak boleh rembes atau tidak boleh bocor, karena nanti di lubang selang itu kalau bocor nanti airnya bisa rembes ke lubang selang tersebut. Makanya dalam pengeleman ini bisa dilakukan secara berkali-kali, dipastikan untuk chamber di kolom 2 tidak ada rembes ke chamber di kolom 1. Bisa kita lihat ya, dengan menggunakan sekat tutup dop talang air ini, lem bisa menempel dengan sempurna. Karena sekat dop talang air ini memiliki dua sisi yang bisa melekat dengan kuat. Lanjut, kita melakukan pengeleman untuk kolom kedua atau chamber pertama yang digunakan nanti untuk filter biologis. Nanti di sini akan kita taruh bioring keramik. Nah, di sini sekat pertama itu sekat bagian atas, kira-kira jaraknya di sini sekitar 10 cm sampai 12 cm. Nah, ini di bagian bawahnya adalah untuk arus air ke bawah. Bisa kita lihat ya, di sini sekatnya melekat sangat kuat sekali untuk sekat atas yang pertama. Untuk sekat bawah yang pertama ini tingginya 8 cm dan dia akan direkatkan dengan sekat atas kira-kira berjarak 2 cm. Lanjut kita buat chamber kedua di kolom ketiga itu sekitar 20 cm ya. Nah, ini untuk sekat atas ini tingginya sekitar 9 cm. Lanjut kita tempelkan sekat atas yang kedua pada chamber kedua ini. Kita lem saja bagian pinggirannya. Setelah kita melakukan pengeleman sekat-sekat talang air ini, sekat bawah dan sekat atas, kita pastikan lemnya itu telah merekat dengan sempurna. Jika terjadi perenggangan, bisa dibantu dengan menggunakan pemberat di bagian atas talang air samping secara bergantian, dan lalu dilem lagi, tunggu sampai kering. Untuk pembuatan filter mekanis bagian atas yang terisi nantinya untuk kapas main, kita memotong shock drat luar setengah in agar lebih pendek. Kira-kira kita buang
sebanyak 2 cm saja. Nah ini shock drat luar setengah ini yang sudah dibuang. Ini untuk nanti dimasukkan ke dalam filter mekanis bagian atas. Nah ini ukuran filter mekanis panjangnya sekitar 25 cm. Cukup kita buat 3 piece saja. Nanti air akan mengalir dengan sangat lancar. Setelah proses pengeleman selesai, lanjut kita buatkan tutup dari talang air ini menggunakan PVC untuk plafon atau internet. Kita paskan ukurannya, lalu kita potong menyesuaikan dengan lebar talang air. Kebetulan saya mendapatkan warna coklat. Nah ini talang air sebelum dikirim, saya akan melakukan uji kebocoran atau rembes. Jika ada rembes atau bocor, maka filter talang air ini harus dilakukan pengeleman tambahan atau pengeleman susulan. Oke, inilah filter talang air pesanan Om Ali sebanyak 2 unit yang sudah jadi. Nah setelah dimasukkan air ini, kita lihat dari filter mekanis atas kita ada jet mat dan busa main. Selanjutnya di bawahnya itu nanti kita taruh bioring ya. Di bawah filter mekanis ini kita taruh bioring. Nah ini kita lihat lancar dan kaltnesnya pun berjalan sangat kencang sekali karena dari chamber terakhir itu kita tidak memakai skat lagi yang menghubungkan antara kaltnes dengan lampu UV. Hanya ditahan menggunakan busa bio hitam. Nah ini seperti ini contohnya. Ini sangat kencang sekali ya kaltnesnya. Nah nanti chamber ini yang kita jelaskan di video sebelumnya itu kan ada bioring di sini. Terus saya menaruh zeolit dan satu lagi saya menambahkan kristal bio. Oke. Ini contoh yang sudah terisi kapas di unit ke-1. Packing aman Om ya, full bubble wrap. Pakai bantal gua nih Om nih. Ini bantal shock. Ini kalau kena benturan siku-sikunya aman. Oke. Besok siap meluncur Om. Packing sayang. Ini packingnya itu udah pakai ban-banan ya. Nah ini sudut-sudut itu pakai ban-banan. Udah ban-banan, nanti masukin dus lagi ke sana. Masukin push. Pokoknya aman ya packingnya ya.